Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solih-solihah. Belajar lagi dengan matematika itu mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar garis yang meliputi garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Simak baik-baik videonya sampai selesai ya, agar kita mudah untuk memahami materinya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca basmalah agar ilmu yang kita dapat menjadi barokah. Berdoa merupakan salah satu bentuk hubungan kita kepada Allah atau bisa disebut dengan hablum minallah. Contoh lain dari hablum minallah yaitu sholat dan mengaji. Selain hablum minallah, agar ilmu kita menjadi barokah adalah memperbaiki hubungan kita dengan manusia, yaitu hablum minannas. Contoh lain dari hablum minannas yaitu taat pada orang tua, patuh pada guru, dan menyayangi saudara. Itulah gambaran hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Kita harus seimbang dengan kedua hubungan tersebut. Oke, kita akan masuk kepada materi hubungan antar garis. Hubungan antar garis yang akan kita pelajari yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Contoh garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari adalah zebra cross, garis di lahan parkir, senar gitar, pagar rumah, dan rel kereta api. Dua garis yang saling sejajar dinotasikan atau disimbolkan seperti ini, seperti tanda tanwin. Perhatikan garis berikut ini. Garis M sejajar dengan N. Jika garis N dan M diperpanjang sampai tak hingga, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Itu merupakan salah satu ciri dari garis sejajar. Sehingga garis M sejajar dengan N, ditulis seperti ini, M sejajar dengan N. Sifat garis sejajar yang pertama adalah melalui satu titik di luar garis hanya dapat ditarik satu garis yang sejajar garis tersebut. Seperti gambar berikut ini. Ada garis N, maka satu titik di luar garis N hanya dapat ditarik satu garis yang sejajar dengan garis N, yaitu garis M. Yang kedua adalah sifat garis sejajar, yaitu jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis kedua. Semisal ada garis M dan N, dua garis ini saling sejajar. Jika ada garis P yang memotong N, maka garis P ini juga akan memotong M. Demikian juga jika garis P ini memotong M, maka garis P juga akan memotong N. Sifat garis sejajar yang ketiga adalah jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar dengan yang lainnya. Misalnya, ada garis P. Garis P sejajar dengan dua garis lainnya. Misalnya, garis M dan N. Maka ketiga garis ini akan sejajar. Jadi garis P, M, dan N saling sejajar. Hubungan antar garis yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Garis berpotongan dapat digambarkan dengan seperti ini contohnya. Garis M berpotongan dengan N di titik O. Dua garis dikatakan berpotongan tegak lurus jika garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Seperti garis di samping ini, garis M dan N saling berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Garis berpotongan tegak lurus dinotasikan seperti ini.
garis M tegak lurus dengan garis N. Dapat ditulis seperti ini. Contoh garis berpotongan yaitu jembatan dengan besi penyangganya berpotongan di titik ini, dan rambu lalu lintas yang berarti di persimpangan jalan. Hubungan antar garis yang ketiga adalah garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit apabila kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat sebagai satu garis saja. Seperti contoh garis M dan N ini. Garis M dan N merupakan garis berimpit. Lihatlah bahwa garis M dan N terletak pada satu garis lurus, memiliki dua titik persekutuan, ini dan ini. Sifat garis berimpit adalah tidak dapat dibedakan antara satu garis dengan garis yang lainnya, karena kedua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis saja. Contoh garis berimpit adalah jarum jam pada pukul 12. Terakhir kita sudah masuk kepada kesimpulan hubungan antar garis. Berikut di bawah ini terdapat perbedaan hubungan antar garis, baik itu garis sejajar, berpotongan maupun garis berimpit. Baik itu dilihat dari gambarnya, sifatnya maupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like serta tekan belnya agar mendapatkan informasi terbaru dari video di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.